syutingnya kan tahun lalu ya, jadi aku belum nonton filmnya, aku harus lihat dulu bagian yang melotot yang mana. Tapi kalau adegan sulit, salah satunya yang dengan api tadi itu, karena itu benar-benar panas banget, itu asli apinya bukan CGI. Jadi sebenarnya pas lagi di adegan tuh juga deg-degan banget sebenarnya, kayak aduh bisa nggak ya, karena harus ngikutin waktunya. Jadi kita benar-benar harus sesuai tempo dan ritmenya. Kalau salah atau telat dikit aja itu bisa meledak itu gitu. Jadi makanya banyak sebenarnya adegan yang menantang. Salah satunya juga yang kita disling, kayak dilempar, dibanting. Dan hampir semuanya sih emosional banget ya adegannya, jadi nggak akan pernah tenang gitu saat syuting tuh. Kita nggak bisa di titik happy gitu loh, kita harus bener-bener pokoknya mendalami karakternya ya, seperti yang sudah dilihat tadi. Memang sangat menantang pokoknya. Makasih. Yang di api itu butuh waktu berapa lama Chelsea? Itu syutingnya 2 hari sih, adegan yang api itu 2 hari, karena kan banyak shotsnya juga, terus banyak dialognya. Jadi memang lumayan lama, karena juga kita kan safety banget, jadi kita nggak mau cepet-cepet terus takutnya ada yang terluka atau gimana gitu. Jadi benar-benar dari produksi dan Mas Timo juga memperhitungkan semuanya gitu, resikonya apa aja gitu. Tapi itu pertama kali buat kamu maksudnya adegan yang kayak gitu ada apinya? Iya sih, pertama kali sih. Film sebelumnya nggak pernah ada adegan sama api, jadi memang di film ini bener-bener ekstrim banget pokoknya. Adija sendiri kan di film ini banyak banget ngelihat adegan-adegan horor. Gimana sih caranya kamu untuk membuild up emosi itu, ketakutan ngeliat orang dikapak, ngeliat orang dirugi, gimana sih? Sebenarnya aku kan orangnya penakut banget ya. Kalau ke kamar mandi pasti mesti ditemenin, jadi benar-benar penakut banget. Jadi kalau disuruh buat actingnya yang ketakutan gitu cepet banget sih. Karena sama kakak-kakaknya juga dibantuin buat actingnya biar makin bagus gitu sih. Kalau Baskara paling banyak kayaknya diseling, ditarik, dilempar segala macam. Boleh ceritain nggak pengalamannya waktu di set gimana? Sebenarnya karena kita waktu proses reading itu udah latihan lumayan lama ya, sekitar 1 bulan kita latihan. Jadi dan itu latihannya juga sesuai, kita udah tahu scene-nya memang akan dilempar ke sana kemari gitu. Jadi latihannya sesuai. Jadi misalkan latihannya saya dan latihannya yang lain tuh berbeda. Semuanya punya latihan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dan karena udah latihan dan set desainnya itu aman banget. Jadi kayak misalkan tembok-temboknya itu nggak semuanya keras kayak gitu. Itu kan kita syuting di studio, jadi udah pakai busa ati, jadi aman. Jadi walaupun kita tabrak pun itu nggak sakit gitu. Dan untuk beberapa yang Timo mau shotnya lumayan ekstrim, kita juga ada stunt double ya. Jadi nggak 100% itu kita gitu. Jadi beberapa kali mungkin kayak gue bilang gitu ke Timo, tim ini gue aja dong gitu, ini kayak asik kalau gue gitu kan, udah latihan. Dia kayak jangan deh Bas, besok masih syuting, ntar lu kenapa-napa kita nggak bisa syuting gitu. Tapi aman, semuanya aman sih, dan enak banget sih. Ternyata gue ketagihan sih dilempar-lempar sama Timo. Chelsea ini kan make upnya kan berubah banget gitu kan ya. Nah kalau boleh tahu itu selama syuting itu iritasi nggak sih di mukanya gitu? Enggak sih, enggak. Aman banget sih, soalnya kan makeup artisnya juga udah belajar makeup banget, dan dia salah satu yang terbaik di industri perfilman Indonesia, Mbak Novi Arianti. Dan menurut aku sih keren banget sih semua makeup yang ada di film ini, benar-benar real banget, asli banget, jadi keren pokoknya. Jadi sempet cedera nggak? Nggak sih, kita nggak ada yang cedera sih selama syuting, karena kita udah diajarin ya sebelum syuting tuh, kita benar-benar udah pemanasan juga, dan udah sebulan kita ada olah tubuh, belajar sling, workout. Jadi memang kita udah siap pas di lokasi tuh, udah benar-benar siap banget itu. Chelsea, dibanding scene 1 kan Avi yang di scene 2 ini sangat-sangat mungkin terlihat kasarnya tomboy, sangat-sangat tomboy, sangat-sangat emosional. Kamu sendiri untuk sampai di level yang Avi scene 2 ini pendekatannya seperti apa? Apakah kamu melihat, mengamati ketomboyan orang-orang atau seperti apa? Karena beda banget nih. Iya sih, jujur ya pas ngejalanin film ini Baskara tahu banget ya. Ini emosionalnya bener-bener emosional banget, dan emang udah sampai ke bawah beneran ke sehari-hari, karena kan kita sebulan ya jadi karakter ini. Jadi
otomatis kita ya ngebawa beberapa karakteristiknya si Alfi ini ke dalam tubuh kita. Jadi kadang-kadang bisa marah, kadang-kadang bisa meledak gitu, karena si Alfi ini memang orangnya ya seperti yang udah dilihat sama teman-teman di sini, memang dia kan meledak-meledak, marah-marah, teriak-teriak, nggak pernah santai gitu. Jadi pendekatannya pastinya observasi juga sama sekeliling, yang tomboy gimana sih cara jalannya, terus cara ngomongnya. Kemungkinan besar sih karena yang di pertama juga kan udah mendekati ya, maksudnya udah tahu gimana caranya jadi Alfi, jadi yang di kedua ini memang lebih fokus ke evolusinya Alfi tuh gimana. Kalau secara tantangan yang diberikan Timo kan tadi kan kamu dilempar oli, disiram oli, lalu dilempar, dibanting, diseling segala macam, itu gimana sih maksudnya untuk persiapannya sendiri seperti apa? Persiapannya sebenarnya pas di lokasi kita nggak dikasih banyak waktu untuk bener-bener mempersiapkan diri, tapi karena memang mental kita udah kita udah ngambil pekerjaan ini dan kita mau berkarya gitu. Jadi aku juga ngeliat aktor-aktor yang lain di sini, Baskara, Hadijah, dan semua yang terlibat di film ini tuh mereka udah siap banget. Mereka udah mau di lumpur, ayo di panas-panasan, ayo. Jadi emang bener-bener sebelum masuk ke set mereka juga udah tahu bahwa ini yang harus mereka jalanin. Jadi memang mempersiapkannya lewat diri sendiri sih. Jadi nggak ada ritual atau apa-apa, tapi mental kita udah siap. Jadi Mindsetnya udah ready aja sih. Untuk teman-teman cast melihat standar dari syuting horor sudah seperti ini yang dipasang sama Timo, harapannya ke depan nih untuk industri apalagi perfilman horor di Indonesia, dan juga harapannya buat penonton di Indonesia melihat film-film horor di Indonesia. Ya sebenarnya harapannya sih setelah nanti, maksudnya dari trailernya sebelum dijemput udah kelihatan kalau di SIM Ayat 2 ini deket banget film ini sama action juga gitu, dan harapannya sebenarnya orang akan nonton film ini tuh terhibur bukan cuman karena ketakutannya, tapi bisa ngerasain rasanya menjadi kita, karena di sini lumayan banyak bercerita dari point of view-nya Alfi gitu. Alfi ngeliat kita seperti apa, itu yang akan menjadi seru pada saat nonton, gak cuman ngerasain ketakutan tapi ngerasain juga ekstrimnya kita ada di situ gitu. Dan harapannya sih film-film seperti ini didukung sama orang Indonesia dan kita semua banyak yang nonton ya. Amin.